Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Waalaikumsalam Ibu? warahmatullahi wabarakatuh. Iya wabarakatuh, sehat. Pak. Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu teman-teman yang lain kita buka saja ya Bu, Pak. Pak. Ya, karena malam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Putri Nurfahmi SPDGR, yang saya hormati pula Bapak Ibu peserta belajar bersama persiapan UP PPG kategori 2 tahun 2022 yang insya Allah selalu penuh semangat. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan berkah, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semuanya, serta atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, baik nikmat yang diberikan secara eksplisit maupun nikmat yang diberikan secara implisit. Eksplisit yaitu kesehatan Bapak Ibu, yang mana kita masih diberikan tubuh yang sehat, segar, sehingga kita mampu menjalankan aktivitas kita. Kemudian juga nikmat implisit yaitu kesempatan, sehingga kita masih diberikan waktu untuk dapat bertemu bertatap muka walaupun via maya, tapi insya Allah semoga kita menghasilkan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam selalu tidak henti-hentinya kita haturkan ke baginda Rasulullah SAW yang selalu kita harap-harapkan syafaat beliau mulai saat ini sampai di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia dan tentu saja yang penuh semangat, alhamdulillah ini pertemuan yang kedua. Ini jam yang berbeda. Kalau kemarin siang, hari ini kita mencoba malam. Nah, bagaimana nanti itu kita coba saja dulu. Nah, itu mana yang lebih enak nanti kita sesuaikan untuk pertemuan yang selanjutnya. Barangkali kemarin itu banyak yang berhalangan karena kalau siang itu masih ada meet di LPTK-nya masing-masing. Mungkin kalau malam tidak, tapi ya itu kalau malam berarti mengganggu waktu kita bersama keluarga Bapak Ibu. Tapi demi untuk kelulusan ini, nah, sedikit harus dikorbankan karena tidak ada sesuatu yang berjalan itu langsung instan, pasti ada yang dikorbankan, itu hal yang wajar gitu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu saya nyapa dulu ini dari sejumlah peserta yang mendaftar ini, yang kelas ini macam-macam, asalnya dari mana-mana. Ini ada yang dari Jawa Timur banyak, ini dari Blitar, Lamongan, kemudian Situbondo, Trenggalek, ada yang dari Kediri, Magetan, kemudian di Jawa Tengah ini ada yang paling barat ini dari Cilacap, kemudian ada dari Kebumen, Jepara, Kudus, Demak, Rembang, kemudian juga ada yang dari Jakarta ini, kayak Bekasi sepertinya paling jauh ini di sana, sama dari Lumajang juga ada. Nah, luar biasa Bapak Ibu, saya apresiasi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung. Semoga apa yang kita kerjaan ini insya Allah akhirnya mendapatkan manfaat untuk Bapak Ibu semua, sehingga nanti dalam satu kali kesempatan UP lulus siap nggih Bapak Ibu semuanya? Amin. Amin. Kita doa bersama, kita ikhtiar bersama. Saya yakin pasti lulus Bapak Ibu. Itu. Baik, itu saja mungkin. Segera monggo disiapkan alat tulisnya, kemudian soal yang sudah diberikan barangkali belum di print atau gimana, semoga sudah di print sehingga nanti nyimaknya mudah. Kemudian Bapak Ibu silahkan nanti aktif. Jadi ketika Bu Putri menyampaikan, kalau tidak kurang paham tentang materinya atau perlu penguatan, tanya saja Bapak Ibu, tidak usah ragu, tidak usah WA saya, Pak kurang jelas,
tulisannya kecil. Langsung disampaikan saja Bapak Ibu, tidak apa-apa. Ya Bu Putri. Nggih, Pak. Iya. Nggih. Iya, enggak masalah Bu Putri, orangnya santai Bapak Ibu. Jadi mungkin atau nanti di tengah-tengah nyanyi dulu Bu Putri atau yel-yel dulu enggak apa-apa biar semangat. Gitu mungkin ya, biar jangan kaku-kaku Bapak Ibu, kita santai saja. Jangan sambil nanti makan dahar dulu enggak apa-apa. Siapkan cemilannya, kopinya, monggo. Sambil ngomong juga boleh. Pokoknya happy saja, enjoy saja. Itu jangan panik-panik. Itu Bapak Ibu, nanti silahkan tombol mikrofonnya digunakan sebijak mungkin, jadi biar ya tenang juga, nanti komunikasinya juga enak, nanti silahkan disesuaikan. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu, itu pengantar dari saya. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan kita malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala apa yang kita laksanakan nanti akhirnya mendapatkan manfaat dan kebaikan untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya persilakan kepada Bu Putri Nurfahmi. Monggo Bu Putri. Ya. Terima kasih Pak Yuda waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya? Masih semangat? Tetap sehat nggih Bapak Ibu di musim penghujan? Alhamdulillah. Nggih. Dijaga ya Bu Sujina, dijaga kesehatannya Bapak Ibu karena waktu kita tinggal sebentar lagi. Jalan-jalannya dipending dulu, kesehatannya dijaga karena kita akan berjuang di puncaknya Bapak Ibu. Jadi puncak dari UKRU mengikuti PPG ini adalah kita saat mengikuti UKIN dan UP. UKIN sudah mulai Bapak Ibu persiapkan. Untuk UP mohon kesehatannya dijaga. Bapak Ibu sudah siap semua dari sarana prasarana, materi, sudah siap semua, tapi kondisi badan kurang mendukung, tidak sehat, pasti ada hal yang kurang, rasanya kurang. Oleh karena itu kesehatannya dijaga, jalan-jalan keluar kota atau jalan-jalan ke nongkrong-nongkrong di pending dulu. Besok jika sudah selesai UKIN dan UP, Bapak Ibu sudah bebas. Karena tidak elok menurut saya kalau Bapak Ibu kendalanya badannya kurang sehat karena Bapak Ibu kebanyakan jalan-jalan atau tidak menjaga kesehatan, apalagi di musim seperti ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memulai belajar bersama kita di malam hari ini. Bapak Ibu, saya izin share screen, nanti jika kurang jelas maka saya akan membesarkan tulisannya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Sudah Bu. Sudah Bu. Nggih. Sebelum kita nggih, dibesarkan sedikit ya, dibesarkan sedikit ya Bu. Nanti jika kurang jelas atau materi tersebut perlu penekanan lagi, maka saya akan mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bapak Ibu semua siap untuk memulai belajar kita di malam hari ini? Siap Bu. Di malam hari ini kita masih belajar tentang pedagogik. Karena soal di UP, di kisi-kisi UP itu sebagian besar soalnya adalah pedagogik.
Oleh karena itu, kita kuatkan konsep kita agar kita memahami satu persatu jenis soal tersebut. Jadi Bapak Ibu jika melihat soal seperti ini, oh cara mengerjakannya seperti ini, langkahnya seperti ini. Dan pesan saya, Bapak Ibu harus menganalisis satu persatu dari jawaban tersebut, karena jawaban option A, B, C, D, E itu hampir sama, semuanya sama. Jika Bapak Ibu tidak jeli, tidak mau menganalisis, maka Bapak Ibu akan terkecoh, akan terjebak oleh jawaban tersebut. Mari kita bersama-sama nanti menganalisisnya, agar kita semakin banyak berlatih soal, maka akan mudah kita untuk memahami dan memilih jawaban yang tepat. Saya mulai dari nomor 1 ya, Bapak Ibu. Nomor 1, pendekatan konstruktivis adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya seperti yang sudah kita pelajari kemarin sesuai dengan teori konstruktivistik, bahwa di mana kata kuncinya adalah siswa dapat menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium siku-siku dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan guru adalah, Bapak Ibu, di soal ini kita bisa menemukan kata kuncinya, yaitu pendekatan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis ini peran guru adalah sebagai fasilitator, memfasilitasi, membimbing. Sedangkan yang aktif adalah peserta didiknya atau siswanya. Kata kunci yang kedua yaitu memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya. Jadi, untuk mempelajari materi yang baru, anak tersebut harus menguasai materi prasyarat atau materi sebelumnya. Misalnya, untuk mencari luas trapesium siku-siku, anak didik dapat mencari dengan apa? Anak didik dapat mencari dengan luas segitiga dan segi empat yang lain, karena anak didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain. Jika kita merujuk pada kata kunci, ada 3 kata kunci Bapak Ibu, yaitu pendekatan konstruktivis, kita pilih yang guru memberikan bimbingan atau guru memfasilitasi. Memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai. Jadi nanti ada tahapan di mana anak tersebut menerapkan konsep luas segitiga dan luas segi empat yang sudah mereka pahami. Lalu untuk mencari apa? Yaitu untuk mencari luas trapesium siku-siku. Jadi kata kuncinya seperti itu. Sekarang kita coba bayangkan luas bangun datar trapesium siku-siku. Ini. Jadi, bangun datar trapesium siku-siku jika dibagi menjadi 2, itu terdiri dari bangun apa saja Bapak Ibu? Kalau kita analisis satu-satu, bangun trapesium ini jika dibagi 2, ini terdiri dari bangun apa Bapak Ibu? Persegi panjang dan segitiga siku. Ya, karena ini sama terdiri dari bangun persegi dan 1 buah bangun persegi segi 4 dan 1 buah bangun segitiga siku-siku. Jika Bapak Ibu sudah mengetahui konsepnya seperti ini, kira-kira jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban apa Bapak Ibu? A, B, C, D, atau E? Ingat, ayo tadi pendekatannya konstruktivis, jadi peran guru hanya sebagai fasilitator atau memberikan bimbingan. Apa Mbak Reni? B. Yang B, coba kita bahas satu-satu. Jawaban dari Bu Reni dan teman-teman B, coba kita bahas satu-satu. Yang pertama, A,
Memberikan bimbingan, benar. Konstruktivis itu memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD. Jadi anak menemukan pengetahuannya sendiri itu melalui mengerjakan LKPD yang dibagikan gurunya. Untuk langkah-langkahnya kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi 2 bagian. Untuk memotong trapesium menjadi 2 bagian, yaitu persegi dan 1 segitiga siku-siku. Kemudian menentukan rumusnya. Jadi di sini anak-anak mengikuti langkah-langkah yang ada di LKPD dengan memotong trapesium tersebut menjadi 2, yaitu bangun persegi dan 1 segitiga siku-siku. Setelah itu, anak-anak menentukan rumus luasnya. Jadi, luas trapesium ini dapat dicari dengan gabungan luas persegi dan luas segitiga siku-siku. Ini jawaban yang A. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi ya, Bu. Tidak, Bu. Tempat saya tidak, Bu. Tidak, ya. Aku. Ya, tidak apa-apa, saya ulangi lagi, Bu. Dari jawaban yang A. Tadi pendekatan konstruktivis, dicek apakah benar. Memberikan bimbingan, benar, yaitu melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium. Jadi bangun trapesium sama siku-siku ini dipotong menjadi 2, yaitu 1 persegi dan 1 segitiga siku-siku. Setelah anak memotong, anak lalu mencari luas bangun tersebut, menentukan rumus luasnya, yaitu dengan berpatokan pada konsep yang sudah dipelajari anak tadi tentang luas bangun persegi dan luas bangun segitiga siku-siku. Seperti itu jawaban dari option A. Option B yang dijawab teman-teman tadi. Memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD, benar, sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu, sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk itu sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi-sisi sejajar trapesium. Kalau sisi-sisi sejajar trapesium, mungkin yang dimaksud adalah trapesium sembarang, Bapak Ibu, bukan trapesium siku-siku. Jadi, di sini kurang lengkap. Di sini juga anak belum mencapai tujuannya, yaitu mencari luas trapesium siku-siku. Karena di sini anak-anak hanya praktik saja untuk mencari panjang sisi persegi panjang untuk membuktikan bahwa panjang sisi persegi panjang itu sama dengan setengah dari hasil penjumlahan dari sisi sejajar trapesium. Bisa dimengerti Bapak Ibu untuk jawaban yang B? Bisa. Berarti kurang apa? Kurang mencapai tujuannya. Ya, kurang menentukan luas trapesium siku-siku. Jika ini lebih ke trapesium sembarang atau trapesium sama kaki. Sekarang yang C, coba meminta peserta didik untuk berdiskusi. Ini juga benar, termasuk konstruktivis, pendekatan konstruktivis tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium itu. Jajar genjang tidak, karena trapesium itu bentuknya adalah persegi, baik itu persegi maupun persegi panjang dan segitiga, gabungan dari segitiga. Jadi jawaban B kurang tepat, jawaban D juga kurang tepat. Yang D, memberikan bimbingan melalui langkah-langkah, benar, sehingga peserta didik dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat layang-layang. Tidak, ini sudah tidak sesuai. Membuat layang-layang trapesium itu dan menghitung luas layang-layang. Yang dihitung adalah luas trapesium.
sium. Yang E, jadi jawaban D juga salah. Yang E, memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu, sehingga lebar persegi panjang yang terbentuk adalah setengah dari tinggi trapesium. Ini sama saja dengan B, ini bisa, tapi tujuannya mana? Belum tercapai. Tujuan untuk anak dapat menentukan rumus luas trapesium. Jadi kurang lengkap. Jadi jawabannya juga kurang tepat. Ya Bu Putri. Ya, untuk mengajarkan sesuai dengan pendekatan konstruktivis agar lebih bermakna, maka anak harus mengaplikasikan rumus luas persegi dan segitiga siku-siku untuk menentukan rumus luas trapesium. Jadi jawaban yang benar adalah A. Bapak Ibu, Bu Sujina, kemarin ada soal seperti ini atau tidak? Nggih Bu, nganti males maca saking kadang. Jenengan jawabannya apa Bu? Bu Sujina kemarin jawabannya apa? B kita Bu. B. Aku. A. Jawaban ini keluar Bapak Ibu, keluar di UP yang kemarin nggih Bu? Soal itu ya. Nggih. Bu Sujina menjawabnya B. B itu juga sesuai, tetapi di sini kurang sesuai untuk menjawab tujuan yang akan dicapai, yaitu menentukan luas trapesium siku-siku. Sekarang Bu Sujina bisa memahami? Bisa Bu, bisa Insya Allah. Allah. Nggih. Bapak Ibu bisa memahami? Kita harus mencari kata kuncinya. Bisa Bu. Bisa Bu. Ya. Milian. Sekarang kita ke soal nomor 2. Pak Sarmijan no laptopnya Soal muser-muser. nomor 2. Kepribadian setiap orang sesungguhnya mengalami proses evolusi. Psikis memiliki dua level, yakni kesadaran dan ketidaksadaran. Berarti ini ada id, ego, dan superego. Ada kata kunci kepribadian juga, seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran merupakan pengalaman yang bersifat personal, sedangkan ketidaksadaran berkaitan dengan keberadaan masa lampau. Psikis memiliki andil dalam membentuk dan mengubah kepribadian, dan kepribadian tercipta melalui sebuah proses evolusi psikis yang kompleks dan mutual. Ini yang menentukan adalah superegonya untuk menentukan kepribadian orang tersebut. Yang mendasari pemikiran di atas adalah teori apa Bapak Ibu? Coba Bu Sujina kemarin jawabnya apa? B. Ya, Jawabnya B. Kalau sekarang kemarin sudah mempelajari teori perkembangan dengan kata kunci kepribadian, jawabannya apa? bukan Bu. Ya, tepat sekali Bapak Ibu. Berarti masih ingat dan ingat kata kuncinya. Dengan kata kunci kepribadian, maka jawabannya adalah psikoanalisis. Bisa dipahami Bu? Kalau etologi sambil mengingat, kemarin kata kuncinya apa Bu? Kalau etologi Keturunan. Nah ya, sambil mengingat lagi. Kalau behavioristik apa Bapak Ibu? Stimulus dan respon, rangsangan. Kalau humanisme menempatkan siswa manusia. Ya, pembelajaran merdeka, memberi kebebasan, Mengaktualisasikan diri. ya, mengaktualisasikan diri anak didik. Kalau kognitif apa Bapak Ibu? Sambil diingat. Perolehan pengetahuan atau pengalaman baru. Ya, pemerolehan pengetahuan atau pengalaman baru yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan. Nah, ya. Besok kalau ada soal seperti ini mudah dibaca sekali langsung klik seperti itu ya Bu. Soal nomor 3.
Penilaian merupakan hal penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian harus menggunakan proses dan instrumen yang benar, jadi dapat mengukur apa yang diukur. Salah satu KD pada muatan bahasa Indonesia kelas 4 SD adalah melaporkan hasil wawancara memakai kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Melaporkan hasil wawancara dalam bentuk teks tulis. Kira-kira ini penilaian apa Bapak Ibu yang dilakukan? Sikap, pengetahuan, atau keterampilan? Keterampilan. Kira-kira kalau disajikan dalam bentuk teks tulis, ada produknya atau tidak Bapak Ibu? Ada. Sekarang kita cari instrumen yang sesuai dengan penilaian keterampilan KI 4 dan ada produknya. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? B. Yang Tepat sekali, produk. Ya. Observasi ini adalah instrumen penilaian apa Bapak Ibu? sikap. Soal lisan dan soal tulis ini bentuk tes instrumen dari apa? Pengetahuan. Afektif tidak termasuk instrumen penilaian, tapi ranah domain belajar siswa. Afektif sikap. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Bisa. Nah, sambil nanti kita pelajari soal, semakin banyak mempelajari soal, semakin mudah kita untuk memahami. Sekarang nomor 4. Bapak Ibu, jika saya terlalu cepat dalam menyampaikan materi, mohon diingatkan. Nomor 4. Salah satu rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat seruan, ulang tahun, aktivitas sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain adalah. Sekarang kita lihat dulu KD-nya. KD ini nanti akan diturunkan menjadi indikator. Jadi untuk menurunkan KD ke indikator, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah menyesuaikan KKO KD dan KKO indikator. Itu satu. Menyesuaikan KKO KD dan indikator. Caranya bagaimana? Kita lihat mencermati. Mencermati itu KKO-nya ada di level mana, Bu? Kira-kira kita ingat lagi taksonomi Bloom. KKO taksonomi Bloom. Ada mulai C1. C1 apa Bapak Ibu? Sambil diingat. Identifikasi ya. C1. Mengamati. Mengingat, Bu. Mengingat. C2 apa Bapak Ibu? Memahami. C3 Menerapkan. atau mengaplikasikan. C4 menganalisis. C5 mengevaluasi. Dan C6 adalah kreasi. Bapak Ibu harus memahami ini dulu. C1 mengingat, berarti setelah anak dijelaskan, anak ingat, sebutkan 3 jenis warna, itu anak mengingat. Sekarang C2, memahami. Setelah anak mengingat, itu tahapannya adalah anak dapat memahami. Kalau warnanya jambu, itu seperti warna apa? Anak menjawab merah, anak menjawab hijau, berarti anak sudah paham warna, memahami. C3, menerapkan. Apa yang diperoleh, apa yang dipahami, itu diterapkan. Misalnya anak mempelajari tentang penjumlahan. Di sini anak mengaplikasikannya ke soal cerita misalnya. Itu termasuk C3, menerapkan.
C4 menganalisis. Antara memahami dan menganalisis itu hampir sama Bapak Ibu. Bedanya apa? Jika memahami itu sederhana, lebih ke sederhana. Sedangkan untuk memahami yang level C4, menganalisis ini, memahaminya itu secara detail, secara luas. Jadi kalau ini itu hanya memahami sederhana, anak paham, di sini itu ada tahapan-tahapannya. Tidak hanya langsung sekali paham, tapi bisa menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Itu menganalisis, membutuhkan pemecahan masalah. Sedangkan C5 setelah menganalisis anak dapat menafsirkan atau mengevaluasi. Sehingga setelah dapat menilai, mengevaluasi, menafsirkan, diharapkan anak bisa menciptakan atau mengkreasi hal baru dari apa yang sudah mereka pelajari. Ini puncaknya. Jadi antara C1 dan C6 Bapak Ibu harus memahami dulu. Yang paling penting itu adalah membedakan antara C2 dan C4. Kalau C2 memahaminya itu sederhana. Misalnya memahami konsep warna. Sedangkan di C4 itu memahami penggunaan kalimat efektif, satu, dan ejaan dalam surat seruan. Kalau memahami penggunaan kalimat efektif satu saja, itu masuknya level C2, memahami. Karena ini yang dipahami itu banyak, kalimat efektif, ejaan dalam surat seruan, maka ini termasuk ke dalam C4, memahami, menganalisis, seperti itu. Selain itu, cara mudah mengingatnya adalah menganalisis itu dapat menjawab kata tanya bagaimana dan mengapa. Untuk level KKO C1 sampai C6, Bapak Ibu sudah bisa memahami? Ya, Bu. Ya, insya Allah Ibu. Ya, sudah. Selain menyesuaikan KKO KD dan indikator, Bapak Ibu, untuk menentukan indikator itu tidak boleh di bawahnya Bapak Ibu. Misalnya, jika KD ini KKO-nya itu ada di C4, maka indikator yang Bapak Ibu buat untuk meraih ini itu juga di atasnya. Bapak Ibu bisa menggunakan level C5 atau C6 seperti waktu membuat RPP di PPL kemarin. Tidak boleh ini KD-nya KKO-nya C4 KD KKO indikator harus sama dengan KKO KD atau lebih tinggi levelnya. Sekarang coba kita memahami satu-satu Bapak Ibu. Mencermati ini merupakan tahapan C1, C2, C3, C4, C5, atau C6. Mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan. Tadi karena ada dua yang dipelajari, kalimat efektif dan ejaan bertingkat, maka ini termasuk level C4. C4. Sekarang kita tentukan indikatornya. Jika ini C4, maka indikator KKO-nya itu harus C4 atau di atasnya. Ini, menyimak kalimat yang tidak efektif dan ejaan yang tidak benar, hanya menyimak saja. Ini masuknya KKO mana, Bapak Ibu? Mendengarkan. C berapa Bapak Ibu? C2. C2 memahami. Kalau mendengarkan saja berarti kita paham. Itu C2 memahami. Sekarang memahami ciri kalimat yang tidak efektif. Ini masuknya C berapa Bapak Ibu? C2. Memahami C2.
mengerti juga paham. Ciri-ciri kalimat yang efektif. C2. Mengidentifikasi, KKO mengidentifikasi berarti menerapkan. Itu masuk pada level C3. Sekarang menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. Ditafsirkan informasinya apakah sesuai dengan kalimat efektif dan ejaan-ejaannya. Menafsirkan, tadi itu menilai. Masuknya C berapa Bapak Ibu? C5. C5, menilai, menafsirkan, mengevaluasi, masuknya C5. Jadi jawaban yang tepat untuk mengembangkan KKD mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan ini C4 itu yang tepat adalah jawaban opsi apa Bapak Ibu? Menafsirkan informasi yang ada dalam surat seruan. Nanti kita banyak berlatih ini Bapak Ibu. Jika ini nanti kurang paham, kita ulangi lagi soal seperti ini. Karena soal-soal seperti ini menentukan indikator, menentukan materi, media itu banyak sekali. Dan kita harus memahaminya satu-satu. Ini masuknya mana, ini masuknya mana, seperti itu. Nomor 5. Seorang guru merencanakan studi lapangan ke sungai guna memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Namun di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru tersebut adalah ini itu sudah siap-siap merencanakan studi lapangan ke sungai untuk memperdalam materi yang bertemakan lingkungan. Jadi agar anak lebih memahami menggunakan pendekatan konstekstual. Namun setelah semua itu direncanakan, hari hanya tiba, di pagi harinya hujan amat deras dan sungai tersebut kemungkinan besar banjir. Kalau kemungkinan besar banjir, ini juga bisa membahayakan anak didik kita jika kita teruskan. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan yang akan dilakukan guru adalah apakah A. Memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat lain, B. Melakukan revisi rencana pembelajaran pada pembelajaran berikutnya. Jadi pembelajaran besok-besoknya itu direvisi, diganti. Seperti itu. Permodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. Jadi itu ada permodelan yang disiapkan sebagai pendamping kegiatan lapangan. Tetapi kan ini tidak jadi. Berarti permodelan ini juga tidak bisa digunakan. Tetap melakukan kegiatan sebab sudah direncanakan dengan baik. Ini juga tidak boleh Bapak Ibu, karena takutnya membahayakan anak karena ada banjir besar. Melaksanakan kegiatan dengan menambah protokol kesehatan. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu yang sesuai? Sudah siap-siap. Oke. Ini sudah siap-siap, alatnya semua sudah disiapkan, sudah kalau di Blora sudah menyewa bis untuk pergi studi lapangan, tiba-tiba pagi hari itu sungainya banjir besar. Maka agar tidak mengecewakan anak, memindahkan studi lapangan ke lingkungan alam di tempat yang lain. Setelah itu baru jika keesokannya dengan hasil refleksi, hasil pembelajaran di hari itu seperti ini, guru bisa membuat 2 rencana. Jika rencana itu tidak berhasil, maka masih ada rencana yang lain. Jawabannya A. Sekarang nomor 6. Bu Yuni sedang menyusun rencana pembelajaran pada kompetensi dasar matematika kelas 5, yaitu menjelaskan skala melalui denah. Menjelaskan skala melalui denah, menjelaskan ini KKO-nya apa Bapak Ibu? Apakah sikap, pengetahuan, atau keterampilan?
Pengetahuan. Pengetahuan, sudah paham menjelaskan skala melalui denah pengetahuan. Indikator pencapaian kegiatan pembelajaran yang sesuai untuk kompetensi tersebut adalah, jadi untuk pengetahuan kita juga harus memilih yang pengetahuan, menjelaskan. Nah, ini kira-kira KKO yang sesuai, indikator yang sesuai yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, E. Abu. Nah, bisa nggih menjelaskan skala melalui denah. Berarti langkah awal yang harus dilakukan menjelaskan pengertian denah suatu benda atau daerah. Mengapa B salah menggambarkan dan menjelaskan denah suatu benda atau daerah? Menggambarkan dan menjelaskan Keterampilan dan pengetahuan. Iya, keterampilan dan pengetahuan. Tepat sekali, Bu. Jadi tidak boleh indikator itu harus sendiri-sendiri. Kalau dulu di kurikulum 13 ada indikator pengetahuan, ada indikator keterampilan disendirikan. Tidak boleh dijadikan satu. Kalau C, menentukan ini keterampilan tadi. Keterampilan dan pengetahuan. Yang C, menentukan besarnya luas daerah pada suatu denah berskala. Menentukan besarnya luas daerah pada suatu denah berskala. Mengapa salah? Tidak sesuai dengan kompetensi dasarnya. kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya skala melalui denah. Menjelaskan skala melalui denah ini menentukan besarnya luas daerah pada suatu denah berskala. Ini juga masuknya bisa praktik nggih Bapak Ibu. Kalau praktik berarti yang dinilai apa Bapak Ibu, kompetensi apa? Keterampilan. Yang D, menentukan denah peta yang sesuai dengan lingkungan sekitar. Anak-anak juga praktik. Ini juga kurang tepat, tidak sesuai dengan KD-nya, menjelaskan. Yang E, menentukan jarak sebenarnya dengan menggunakan skala pada suatu daerah. Ini juga anak-anak praktik, menentukan jarak sebenarnya dengan menggunakan skala pada suatu daerah. Ini juga tidak sesuai atau kurang sesuai dengan KKO-nya, menjelaskan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Insya Allah. Ya, nanti sambil kita ulas-ulas terus Bapak Ibu. Nomor 7. Penilaian proses dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Penilaian proses itu dilakukan selama proses pembelajaran. Disesuaikan dengan karakter materi dan model pembelajaran yang digunakan. Penilaian proses yang kurang tepat untuk indikator pencapaian pembelajaran KD menjelaskan hubungan antar garis di kelas 4. Menjelaskan hubungan antar garis. Ini tadi, diulangi lagi. Ini ranahnya sikap, keterampilan, atau pengetahuan Bapak Ibu? Pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan kita cari di pilihan jawaban A, B, C, D, E. Ini penilaiannya yang kurang tepat. Berarti yang tidak digunakan untuk menilai pengetahuan. Mana Bapak Ibu? Observasi. Yang B atau D? Apa sih? Yang apa, Bu? Yang kurang tepat, yang tidak sesuai dengan KD-nya ini Yang menjelaskan tidak sesuai. hubungan antar B. garis. B. Kurang B. tepat. Ya. Oh ya, B. yang B. B. Mengapa yang B Bapak Ibu? Mengapa observasi siswa itu tidak sesuai, tidak tepat? D. Ya, Ayo. antar garis oh. Oke. Penilaian sikap. Antar garis. Observasi penilaian sikap. Observasi penilaian sikap. Jadi kurang sesuai dengan
ini KD-nya menjelaskan hubungan antar garis, memberikan ekspresi tentang hasil yang mungkin untuk berpotongan 2 garis. Ini juga dapat digunakan untuk penilaian proses pengetahuan, memberikan contoh, meminta siswa menggambar praktik, meminta siswa membuat daftar kata. Kalau observasi siswa menggambar garis berimpit, ini kurang sesuai karena ini adalah lebih ke penilaian sikap. Nomor Kalau 2. yang C, Bu, Kalau yang D, bukan keterampilan ya? Meminta siswa menggambar 2 garis berpotongan. Anak-anak menggambar 2 garis berpotongan. Ini bisa saja, Bu, untuk memudahkan anak memahami hubungan antar garis. Siswa menggambar 2 garis berpotongan ini itu tidak semua masuk ke keterampilan. Ini bisa digunakan sebagai pemancing, Bu, untuk sebagai kegiatan mengaitkan materi agar anak lebih paham. Karena penilaian proses ini, di mana penilaian proses itu biasanya antara pengetahuan dan keterampilan itu saling berkesinambungan. Kalau penilaian proses itu antara pengetahuan dan keterampilan itu saling berkaitan. Kalau kita di kurikulum 2013 KD 3.7 pasti juga ada KD 4.7 yang harus dicapai. Jadi pengetahuan itu berintegrasi, jadi ada kaitannya dengan keterampilan. Tetapi nilai observasi sikap itu bisa dinilai tidak harus masuk ke pembelajaran, bisa dinilai dari kegiatan siswa yang lainnya. Seperti itu. Kalau di RPP-nya Bapak Ibu, kalau misalnya menggambar garis ini menjelaskan hubungan antar garis antara pengetahuan dan keterampilan, KD 3 dan KD 4 pasti saling berkaitan. KD sikapnya, untuk penilaian sikapnya, misalnya yang dinilai apakah anak itu jujur, apakah anak itu tanggung jawab, apakah anak itu disiplin, seperti itu. Kemarin pembuatan RPP-nya seperti itu atau tidak yang masih menerapkan kurikulum 13? Bu. Ya. Jadi seperti itu Bu. Kalau penilaian proses itu saling berkesinambungan antara pengetahuan dan keterampilan. KD-nya 3.2, keterampilannya juga 4.2 yang harus dicapai. Tetapi kalau hanya penilaiannya fokus satu seperti ini, yang ditanyakan seperti ini tadi, melaporkan hasil wawancara, misalnya dicari instrumennya apa, itu dilihat dari KKO-nya Bu. Apakah KKO-nya ini keterampilan atau pengetahuan? Kalau penilaian proses, pengetahuan dan keterampilan itu saling berkesinambungan. Ini kegiatannya saling bersinambungan. Sekarang nomor 8. Seorang guru kelas 5 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.2, memahami hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan adalah bahan ajar berbasis ICT itu yang bisa digunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan anak. Adanya interaksi antar guru dan peserta didik atau media interaktif. Biasanya Bapak Ibu dalam menggunakan media interaktif saat PPL kemarin memilihnya apa Bapak Ibu? Bahan PowerPoint adalah salah satu bahan ajar atau media pembelajaran yang dapat digunakan untuk memberikan interaksi, memudahkan interaksi antara guru dan siswa. PowerPoint juga berbasis ICT karena menggunakan teknologi informatika, menggunakan unsur TPA-JK. Kalau hanya gambar rapat, ini berbasis ICT atau tidak, Bapak Ibu? Tidak.
Tidak. Mapping juga tidak. Tidak. Video dan YouTube ini juga berbasis ICT. Tetapi mengapa video rapat yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini tidak sesuai dengan bahan ajarnya, tidak sesuai dengan KD ini, Bapak Ibu? Karena KD-nya kan karena KD-nya ini memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tidak ada kaitannya. Apabila YouTube juga bisa digunakan sebagai bahan ajar berbasis ICT, tetapi YouTube juga kurang interaktif, tidak ada interaksi antara siswa dan guru. Yang lebih baik, pilihan yang lebih tepat adalah PowerPoint. Jadi besok kalau Bapak Ibu ada soal seperti ini, langsung dipilih PowerPoint. Itu adalah bahan ajar yang banyak digunakan penerapannya di kegiatan pembelajaran maupun kegiatan presentasi lainnya berbasis ICT agar lebih interaktif. Bisa dipahami Bapak Ibu? bisa. Video dan YouTube itu kurang efektif penggunaannya. Berbasis ICT tapi tidak interaktif. Sekarang nomor 9, indikator lagi. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester Gasal menyusun muatan PPKN pada KD menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Menceritakan gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalau menceritakan ini KD apa Bapak Ibu? Keterampilan. Rumusan indikator pencapaian kompetensi ya. Keterampilan yang sesuai adalah kira-kira mana Bapak Ibu? Kita lihat KKO-nya yang keterampilan, kita lihat materinya, ini tentang gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? A, B, atau B? Yang B. Menceritakan secara lisan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila secara lengkap, tepat, dan sesuai. Apakah benar Bapak Ibu setuju jawabannya B? Coba, kalau jawabannya B, saya kunci dulu jawabannya B ya Bu. Mengapa yang A salah? Menyajikan dalam bentuk tabel arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Mengapa ini salah Bapak Ibu? Karena KD-nya suruh menceritakan. Iya, KD-nya menceritakan. Selain itu, menyajikan dalam bentuk tabel ini itu lebih kepada pengetahuan, arti lambang negara Garuda Pancasila. Padahal disuruh menceritakan. Mengapa ini disajikan dalam bentuk tabel arti gambarnya? Berarti kurang tepat di sini. Yang C, menjelaskan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila dengan kalimat efektif dan kosakata yang tepat. Mengapa salah Bapak Ibu? Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Selain itu, dengan kalimat yang efektif dan kosakata yang tepat. Ini pembelajaran PPKN. Kalau kalimat efektif kosakata yang tepat itu pembelajaran Bahasa Indonesia. Ya. Kita analisis yang D. Menganalisis arti gambar. Ini menganalisis. Ini juga pengetahuan. Pengetahuan. Yang E mengapa juga salah Bapak Ibu? Yang E. Mengapa yang E juga salah? Kira-kira salahnya gimana? Intonasi yang benar. Intonasi yang benar. Intonasi yang benar. Ini menceritakan arti gambar pada lambang negara sudah benar, sudah tepat, tetapi menggunakan intonasi yang benar. Intonasi yang benar ini masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia.
Jangan terjebak ya Bapak Ibu, jangan sampai terjebak kita baca sampai akhir. Jadi kita tahu perbedaannya. Sepakat kita menjawab jawaban yang B. Nomor 10. Ibu Nur, seorang guru kelas 6 SD, melaksanakan pembelajaran dengan mengajarkan indikator menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menganalisis ini masuk KD apa Bapak Ibu? Ranah apa? Pengetahuan C4. Ya. C4 pengetahuan. Pengetahuan C4. Wah, sudah bisa semua Bapak Ibu, sudah lancar. Besok tinggal klik. C4 nggih. Supaya dapat mengukur kemampuan HOTS itu dimulai dari C4, C5, dan C6 pada peserta didiknya, maka rumusan indikator soal yang sangat tepat untuk dikembangkan menjadi soal adalah berarti kalau kata kuncinya itu HOT, di mana ini juga KKO-nya itu sudah C4, maka kita pilih indikator soal yang C4 atau di atasnya. Menjelaskan tujuan tumbuhan. Ini masuknya C berapa Bapak Ibu? C1. Menjelaskan C2. C2. Menjelaskan C2. Menyebutkan masuknya C berapa? C1. C1 menyebutkan, menyebutkan tadi itu mengingat, mengidentifikasi C berapa? C3. C3 tepat sekali. Menguraikan C5. masuknya C5. C5. Menguraikan. Menunjukkan pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara adaptasinya. Berarti anak ini menerapkan, memahami, menerapkan. Masuknya C? C6. C3. C6 itu membuat, mengkreasi, mencipta. Karena ini hanya menunjukkan pasangan yang tepat, berarti anak itu paham dan mampu menerapkan. Jadi jawaban mana yang menunjukkan indikator HOTS, Bapak Ibu? Sudah bisa nggih Bapak Ibu menganalisis satu-satu? Insyaallah. Oh, nggih, sambil berlatih. Nomor 11. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah. Strategi cara apakah yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut? Caranya apa Bapak Ibu? Jika banyak siswa yang mengabaikan tugas sekolah. A. Mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi. B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa, mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua, menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Kira-kira jawaban yang tepat mana Bapak Ibu? C. G. Coba. Sekarang kita cari dulu. Prokrastinasi ini apa Bapak Ibu? Kita cari dulu. Prokrastinasi. Dicari dulu. Prokrastinasi. Prokrastinasi ini adalah menunda dengan sengaja kegiatan yang diinginkan walaupun mengetahui bahwa penundaannya dapat menghasilkan dampak buruk. Berarti prokrastinasi ini menunda dengan sengaja. Prokrastinasi ini menunda dengan sengaja. Kalau jawaban yang A,
mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi. Jadi guru itu mencari tahu ke anak. Kira-kira faktor-faktor yang memicu anak itu menunda kegiatan mengirimkan tugas itu dengan sengaja itu apa saja? Itu yang jawaban A. Yang B, mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. Jadi kegiatan non-akademik siswa itu dicari, diulas secara jelas. Tetapi di sini tugas sekolah itu termasuk kegiatan akademik. Jadi kegiatan non-akademik siswa tidak usah dicari, tidak cocok untuk guru mengatasi hal tersebut yang kaitannya dengan mengabaikan tugas sekolah. Yang C, mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua. Kalau kita tidak tahu penyebabnya dulu, kita melakukan penyelesaian dengan anak, kita tidak bisa mengkonsultasikan masalah tersebut kepada orang tua. Kita selesaikan dulu masalah tersebut dengan anak. Yang D, menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa ini benar, tapi setelah kita tahu apa saja penyebabnya. E, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Ini adalah langkah terakhir. Jika langkah awal seperti mengetahui apa saja penyebabnya dan melakukan konsultasi kepada siswa, setelah itu baru menemukan solusi dengan mengembangkan pelatihan kedisiplinan ini juga bisa. Kira-kira yang paling penting langkah awal yang harus dilakukan guru yang mana Bapak Ibu? Mengeksplorasi faktor-faktor yang memicu prokrastinasi. Nomor 12. Bu Cika adalah guru kelas 5, menetapkan tujuan pembelajaran pada hari itu, yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik menerapkan konsep. Jadi menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Apabila Bu Cika akan melakukan penilaian terhadap keterampilan peserta didik, jadi Bapak Ibu langsung fokus pada mana yang merupakan penilaian keterampilan mengenai tujuan pembelajaran, maka alat evaluasi yang sesuai dengan keperluan tersebut adalah tes apa Bapak Ibu? Keterampilan. Praktik. Nah, A dan E ini sama-sama penilaian keterampilan. Sekarang kita analisis, kalau menjodohkan uraian singkat ini adalah pengetahuan. Jadi kita silang terlebih dahulu. Yang A, praktik simulasi. Bagaimana menjaga suhu air dalam wadah bertahan. Jadi ini sudah praktik simulasi tentang perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ini benar. Yang E, mendemonstrasikan tentang alat-alat apa saja yang menggunakan prinsip perpindahan kalor. Ini tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini hanya untuk mengetahui saja dengan mendemonstrasikan alat-alat yang menggunakan prinsip perpindahan kalor. Jadi ini jawabannya kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah praktik simulasi. Bapak Ibu bisa dipahami mengapa jawabannya yang A? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nomor 13 ini. Pak Yahya sedang merencanakan pembelajaran matematika di kelas 3 dengan KD menentukan luas dalam satuan tidak baku. Berarti satuan tidak baku itu yang tidak bisa diukur. Dengan menggunakan benda konkret, benda nyata yang dapat dipahami anak. Maka, aktivitas penggunaan media berikut yang sesuai untuk KD ini adalah
Apakah menggunakan buku tulis yang diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja, penggaris untuk alat bantu menggambar suatu bangun datar, biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis, stik es krim yang dibuat ditempelkan di bermacam bangun datar, atau tali rafia, Bapak Ibu. Ini konsepnya seperti ini. Jika kita akan mengajarkan di kelas 3 tentang satuan tidak baku, biasanya menggunakan kotak satuan. Ini untuk menentukan berapa banyak kotak satuan untuk menentukan panjang, berapa kotak satuan untuk menentukan lebar. Kira-kira benda konkret yang dapat digunakan apa, Bapak Ibu? Yang D, Bu. Yang Buku tulis. D. A. A atau D? Coba yang A. D. Buku tulis diletakkan di atas meja untuk menutupi permukaan meja. Jadi kita misalkan kotak satuan ini adalah buku tulis. Kita letakkan buku tulis ini sampai meja itu penuh. Nanti dihitung meja yang ini buku tulisnya jumlahnya berapa. Di panjangnya kita hitung jumlahnya berapa, baru kita dapat menentukan luasnya, atau dihitung semua jumlah buku tulis ini berapa yang menutupi meja. Itu bisa digunakan untuk mengajarkan luas. Penggaris ini adalah satuan baku, salah. Biji-bijian dijajar di sekeliling buku tulis, jangan terkecoh, di sekeliling. Berarti ini untuk mencari apa, Bapak Ibu? Keliling. Keliling, tepat, keliling, bukan untuk mencari luas. Ini KD-nya menentukan luas. Stik es krim yang dibuat ditempelkan di bermacam bangun datar. Ini di bermacam bangun datar. Jadi ini untuk membentuk bangun datar. Stik es krim itu tempelkan menjadi bangun persegi, bentuk menjadi bangun persegi, bentuk menjadi bangun segitiga. Jadi juga kurang tepat, Bapak Ibu. Tali rafia untuk menentukan panjang dan lebar meja. Tali rafia digunakan untuk menentukan panjang lebar meja. Ini juga konsep keliling luas. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Ini. Coba soal ini kemarin keluar atau tidak kita tanyakan kepada Bu Sujina. Bu Sujina, soal ini kemarin keluar atau tidak? Lalu lupa Ibu. Lupa. Kata ya sepertinya iya, Bu. Nggih. 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 Semoga keluar lagi nggih, Bu. Nggih. Amin. Amin. Amin Itu kencang. kalau soalnya itu yang Bu Sujina dapatkan di soal kategori 1 dan soal-soal UP sebelumnya itu ada kesamaan atau berbeda-beda, Bu? Berbeda-beda, Bu. Dadi sinauku iku dadi bingung, Bu. Sinau iki ngalah iki, sinau iki ganti iki, ngoten no. Oh, nggih. Kalau begitu berarti kita harus paham konsepnya. Nggih, Bu. Nggih. Nomor 14. Diketahui indikator pembelajaran, lagi Bapak Ibu, menganalisis pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Bapak Ibu, di indikator, di KD, ini adalah gabungan dari KKO dan materi pokok. Jadi kalau Bapak Ibu menentukan materi pokok, itu langsung dilihat di KD atau indikator tersebut. Tetapi lebih jelasnya Bapak Ibu melihatnya di KD. Sekarang indikatornya menganalisis pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat. Kita tentukan dulu materi pokoknya sebelum bahan ajarnya. Materi pokoknya apa Bapak Ibu?
Hak dan kewajiban. Kewajiban, nggih. Hak dan kewajiban ini materi pokoknya. Cara mencari materi pokok itu dari kita melihat DKD atau indikator. Itu ada 2 komponennya, yaitu KKO dan materi pokok. Karena setelah kita turunkan ke tujuan pembelajaran, langkah selanjutnya kita turunkan ke materi pokok. Materi pokoknya hak dan kewajiban kita lihat sama semua. Sekarang bahan ajarnya. Bahan ajar yang dapat digunakan untuk ini KD-nya, KKO-nya dilihat. Untuk mencapai indikator menganalisis bahan ajar itu memudahkan anak untuk memahami materi ini, indikator ini, mencapai ini. Kira-kira kalau anak menganalisis bahan ajarnya itu yang dibutuhkan apa, Bapak Ibu? Apakah buku paket, latihan soal, atau penjelasan dari guru, atau hanya mengetahui definisi hak dan kewajiban, atau teks bacaan? Kira-kira yang mana? Teks bacaan dan Bacaan. Bukan kewajiban. Ya, teks bacaan tentang hak dan kewajiban dilengkapi definisi dan contohnya sangat lengkap. Ini dapat digunakan sebagai bahan anak untuk dapat menganalisis. Nggih. Kalau hanya definisi dan contoh saja, anak tidak dapat menganalisis, tidak dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa tadi. Kalau berupa teks, Bapak Ibu, anak-anak itu dapat menganalisisnya. Kalau hanya ini saja, tidak dapat melatih berpikir kritis. Penjelasan juga sama, latihan soal sama, buku paket juga sama. Tidak bisa. Jadi yang tepat adalah teks bacaan tentang hak dan kewajiban dilengkapi definisi dan contohnya. Nomor 15. Disajikan data tentang sumber daya alam hasil pertanian yang dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi, antara lain padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang tanah, sayuran, buah-buahan, dan bunga. Tentukan cara guru mengajarkan materi tersebut. Cara guru agar anak-anak ini dapat memahami kegiatan ekonomi tentang sumber daya alam hasil pertanian itu dapat dilakukan melalui apa, Bapak Ibu? Apakah A, guru meminta siswa memperhatikan guru menjelaskan materi tersebut? Anak-anak didengarkan, diperhatikan. Bapak Ibu menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, padi, jagung, memanfaatkan padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kacang tanah. Kira-kira kalau dijelaskan saja, anak-anak memahami atau tidak, Bapak Ibu? Tidak, Bu. Oke. Bu. Gambar, menayangkan gambar-gambar sumber daya alam hasil kegiatan pertanian. Kemudian anak-anak menganalisisnya, apa nama gambar tersebut dan manfaatnya dalam kegiatan ekonomi. Tepat sekali jawabannya B. Kalau hanya membawa sumber daya alam, sumber dayanya diapakan? Mencari juga tidak tepat. Menjelaskan satu persatu sumber daya alam, hasil pertanian, kemudian latihan soal. Ini gurunya yang aktif. Jawaban ini. Nomor 16. Diketahui tadi, menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. Media pembelajaran yang tepat untuk KD tersebut adalah menggali manfaat persatuan dan kesatuan, menggali, menganalisis, dapat mengetahui, paham untuk membangun kerukunan hidup. Yang paling cocok mana, Bapak Ibu? Poster, bacaan, video, latihan soal, atau aplikasi kuisis? Anak dapat mengamati dan menggali, mengamati dan menganalisis. C. Mana, Bapak Ibu?
C. 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 Kita lihat C. Kita lihat yang C. C. Disajikan video tentang manfaat persatuan dan kesatuan. Dengan disajikan video, anak-anak dapat menggali, melihat secara langsung manfaat persatuan dan kesatuan, sehingga anak dapat menganalisisnya. Tepat sekali jawabannya C. Poster kurang tepat karena informasi yang diperoleh juga kurang tepat. Bacaan kurang tepat dan kurang bermakna untuk menggali manfaat persatuan dan kesatuan. Kalau latihan soal dan aplikasi kuisis ini adalah alat evaluasinya untuk mengetahui pemahaman anak. Nomor 17. Pada tema 4 tentang hak dan kewajibanku, seorang guru kelas 3 membuat indikator muatan PPKN yang menyatakan siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Hak dan kewajiban di rumah. Untuk mengukur guru tersebut memilih alat evaluasi apa? Kita lihat, mengidentifikasi. Ini KKO apa Bapak Ibu? Pengetahuan. Sekarang kalau pengetahuan, kita pilih alat evaluasi yang pengetahuan. Instrumen alat evaluasi pengetahuan. Tes tertulis. Terus tentang hari kewajiban. Yang B, Bu. Yang G. tepat. Tes tertulis tentang hak dan kewajiban. Ini mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Indikatornya berarti mengidentifikasi pengetahuan, alat instrumennya juga pengetahuan dengan tes tertulis. Jurnal termasuk alat evaluasi apa Bapak Ibu? Sikap. Gambar observasi. Ayo kita analisis sikap. Lembar observasi apa Bapak Ibu? Sikap. Nah, portofolio. Keterampilan. Penampilan. Penilaian diri. Sikap. Tepat sekali. Bisa dipahami? Untuk penilaian sudah paham nggih? Nggih. Konsepnya nggih, insyaallah bisa. Sekarang nomor 18 ini. Ini juga sama. Nomor 18 menentukan materi pokok dan bahan ajar. Ini juga sering keluar Bapak Ibu. Seorang guru kelas 3 semester genap akan membelajarkan PPKN dengan indikator 3.2.1. Mengidentifikasi kewajiban warga sekolah. Mengidentifikasi kewajiban warga sekolah. Kita ingat, indikator KD itu terdiri dari KKO dan materi pokok. KKO-nya mengidentifikasi. Materi pokoknya yaitu tentang Kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokoknya tentang kewajiban. Biasanya kalau kewajiban itu hubungannya dengan apa saja Bapak Ibu? Hak. Kewajiban kalau kelas 3 hak, kewajiban dan tanggung jawab. Jadi yang sesuai kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kalau yang A, materi pokoknya membersihkan ruang kelas, salah. Ini tidak termasuk materi pokok, langsung saja salah. Yang E. Yang ini coba satu-satu ya. Bapak Ibu satu-satu analisis. Materi pokok yang A ini langsung salah karena membersihkan ruang kelas. Di indikator sudah jelas materi pokoknya kewajiban. Yang B, pengertian hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Pengertian hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Ini kewajiban sebagai warga sekolah di indikatornya.
Berarti ini yang B, hak kewajiban tanggung jawab sebagai warga sekolah benar. Karena di kelas 3 kewajiban itu satu paket dengan hak dan tanggung jawab. Kita lihat dulu bahan ajarnya. Kalau materi pokoknya pengertian hak, kewajiban, tanggung jawab untuk meraih ini, untuk mencapai ini, apakah bisa dengan bantuan bahan ajar membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah? Bisa, Bu. Ini pengertian bisa, nggih. Kita simpan dulu jawabannya. Yang C, materi pokok kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokoknya ini biasanya itu ini Bu, satu paket ini hak, kewajiban, tanggung jawab. Ini kurang lengkap. Materi pokok dampak pelaksanaan kewajiban sebagai warga sekolah kurang lengkap. Materi pokok video tentang berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga sekolah. Kalau video itu masuknya ke bahan ajar, karena ini kita hanya mengidentifikasi, menjelaskan kewajiban sebagai warga sekolah. Kira-kira jawaban yang benar mana Bapak Ibu? B. B. Kalau begini Bapak Ibu, kalau dilihat hanya ini saja, kalau dilihat hanya 3.2.1 ini saja, tidak satu paket, jawaban C ini juga benar, kewajiban siswa sebagai warga sekolah. Bahan ajarnya berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang kewajiban sebagai warga. Oh, bahan ajarnya yang salah. Bahan ajarnya ini berbagai contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jawaban yang benar adalah B. Membedakan pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga sekolah. Nomor 9. Salah satu kompetensi dasar KG di kelas 4 yaitu 3.7. Menerapkan sifat-sifat cahaya dan berkaitan dengan indera penglihatan. Pak Dani berencana mengerjakan materi tersebut dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Setelah mengikuti pembelajaran, tujuannya anak didik mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Dani untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi berarti HOT peserta didik berupa tes. Apa Bapak Ibu? Tujuannya kita lihat tujuannya. Ini kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi ini tidak penilaian keterampilan, tapi yang dimaksud adalah keterampilan anak dalam berpikir tingkat tinggi. HOT, nggih? Dapat dipahami nggih? Ya, ini tujuannya KD-nya saja 3.7 pengetahuan. Tujuannya ini juga indikatornya KKO-nya ini juga pengetahuan. Kira-kira pengetahuan, penilaian pengetahuan ini yang sesuai untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi mana Bapak Ibu? C. Mengapa A salah? Ini sama-sama lisan. Mengapa A salah Bapak Ibu? Nah, tentang fungsinya taruh Ya, Tidak hot, Bu. fungsi lensa mata tidak hot. Inilah kalau hanya fungsi lensa mata berarti ini masuknya C2. Menjodohkan ini juga tidak hot. Berpikir tingkat tinggi. C3. Lisan C3. Lisan
tentang bagaimana cahaya sampai ke mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban. Ini ada kata kuncinya bagaimana. Kalau ada kata kuncinya bagaimana, ini sudah dapat digunakan untuk mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Sama menganalisis. Jadi jawabannya C. Nggih. Praktik tidak, kurang tepat. Karena ini keterampilan. Tertulis menyebutkan. Menyebutkan ini C berapa Bapak Ibu? Satu. C1. Juga salah. Tidak mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Ya, Bu. Nah, alhamdulillah. Lanjut ke nomor 20. Bapak Ibu, silahkan kalau mau makan, mau minum, kita santai saja ya. Bapak Ibu, apakah saya dalam menjelaskan terlalu cepat? Tidak, Bu. Ya, oke. Kalau terlalu cepat, mohon untuk diingatkan. Nomor 20. Bu Putri minum dulu, Bu. Oh, nggih Pak, nggih. Nggih. Nomor 20. Pernyataan rumusan tujuan pembelajaran yang baik adalah, kita ingat kemarin kita sudah sedikit mempelajari tentang tujuan pembelajaran. Harus ada apa saja Bapak Ibu tujuan pembelajaran yang baik itu? A, B, C, D. B, C, D, B, C, D, ya. A, audience. B, behavior atau indikator. C, condition. Melalui kegiatan apa untuk dapat mencapai B, behavior indikator ini? D, degree. Apa yang dihasilkan anak. Degree itu dapat terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Sekarang kita cari komponen tujuan pembelajaran ini yang ada 4 komponen ini. Ada A, B, C, D-nya. Kira-kira jawaban yang mana Bapak Ibu? Jawaban yang mana kira-kira? C. Sekarang yang A, nggih. Kalau C, sekarang yang A dulu. A ini kurangnya gimana? Siswa, ini masuk komponen audience. Menyimak persepsi dari guru tentang pembelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal pelajaran berikutnya. Ini menyimak, ini masuknya behavior. Jadi yang kurang apa Bapak Ibu? Yang B, setelah melakukan diskusi, ini masuknya apa Bapak Ibu? C. Condition. Siswa. Audience. Mampu membuat peta pikiran tentang kata tanya. Behavior. Degree. Setelah melakukan diskusi, siswa mampu membuat peta pikiran tentang kata tanya dengan benar. Membuat peta pikiran kata tanya dengan benar. Ini degree. Ini juga mampu membuat peta pikiran. Ini D. Kita analisis satu-satu. Yang C, setelah mengamati tumbuhan di halaman. Ini masuknya Condition. C. Siswa. Audience. Membandingkan bentuk fungsi bagian tumbuhan. Ini Behavior. dengan baik. Ini juga degree. Nanti Bapak Ibu bisa menganalisis dulu kok sama, kok salah. Yang D, setelah mengidentifikasi tumbuhan di halaman. D, siswa dapat memeriksa hubungan bentuk dan fungsi bagian tumbuhan.
ini B, dan ini D. Tadi Bapak Ibu menjawabnya yang mana? B. B, C, B. ya, ini juga sama. Ini A, menentukan yang menyebabkan pencemaran udara. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Paling sedikit 3 jenis gas. Ini degree. Oke, jadi seperti ini Bapak Ibu konsepnya. Jika kita menentukan tujuan pembelajaran, degree yang terbaik itu adalah degree yang dapat diukur. Misalnya, untuk mengukur tujuan pembelajaran ini dapat menentukan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, itu berapa? Paling sedikit 3 jenis gas. Kalau tidak seperti itu bisa menggunakan karakter atau profil pelajar Pancasila kalau sekarang, dengan mandiri, dengan gotong royong, sesuai kebinekaan global, kreatif, seperti itu. Kalau tidak menggunakan yang terukur. Jawaban B, C, D ini juga benar semua. Mengapa kurang baik? Karena degree dengan benar, baik, dengan benar. Ini saat ini sudah jarang digunakan. Dengan perkembangan zaman ini, degree ini dianggap tidak dapat mengukur kemampuan siswa. Dengan benar itu dengan benar yang bagaimana? Dengan baik, baik yang bagaimana? Menimbulkan kerancuan. Jadi, jawaban yang paling sempurna, yang paling benar adalah jawaban E. Setelah melakukan diskusi apa? Kondisinya juga kurang lengkap. Setelah mengamati tumbuhan di halaman, ini sudah bisa bagus. Setelah mengidentifikasi tumbuhan di halaman juga sudah bisa. Tetapi degree yang digunakan ini tidak dapat mengukur Bapak Ibu kemampuan anak, tidak dapat mengukur behaviornya. Jadi diingat, kalau besok jawabannya kok sama semua, kita cari degree yang dapat mengukur. Kalau tidak sesuai dengan karakter atau profil pelajar Pancasila. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Bisa, Bu. Nomor 21. Pak Ruben melakukan refleksi terkait pembelajaran IPA yang telah dilakukan di kelas 5 dan mendapatkan hasil identifikasi masalah, yaitu rendahnya kemampuan peserta didik dalam membuat karya tentang skema daur hidup kata. Membuat karya di sini itu misalnya anak membuat daur hidup kata. Tidak membuat karya ini tidak membuat produk, tapi hanya membuat karya tentang skema daur hidup kata. Gambarannya saja, gambar skema daur hidup kata, tidak produknya. Supaya dapat memperbaiki masalah. Kata kuncinya supaya dapat memperbaiki masalah. Pembelajaran berbasis masalah, orientasi masalah. Tentukan rumusan tindakan yang paling tepat adalah, jadi besok menggunakan model apa? Apakah discovery, PBL, inquiry, PJBL, dan kooperatif? Mana Bapak Ibu? PBL Bu, B. PBL. Alasannya apa Bapak Ibu jika menjawab B? Berbasis masalah. Ya, dengan kata kunci berbasis masalah. Dan di PBL juga ada tahapan yang mengembangkan atau menyajikan hasil karya. Diskusi, mempresentasikan. Mengapa tidak discovery? Kalau discovery ini adalah salah satu model pembelajaran pemecahan masalah. Kalau discovery itu untuk penemuan. Discovery ini digunakan untuk penemuan.
Kalau PBL tadi untuk memecahkan masalah, dan di tahap PBL juga ada tahapan menyajikan hasil karya. Inquiry itu digunakan untuk pembelajaran yang praktik, untuk membuktikan. Inquiry itu pembuktian. Bedanya apa Bapak Ibu? Discovery dan inquiry. Kalau discovery, masalah, menemukan masalah itu berasal dari guru. Kalau inquiry, masalah itu berasal dari anak didik kita, masalahnya berasal dari siswa. Kalau PJBL, Project Based Learning, ini ada Produknya. atau biasanya ini juga ada batasan waktu, ada penjadwalan pembuatannya, itu PJBL. Kalau kooperatif ini menekankan pada kerja sama kelompok. Seperti Bapak Ibu menggunakan model NHT, Jigsaw, STAD, TGT, TAI, itu model kooperatif. Model kooperatif itu hanya untuk kesenangan saja, untuk kerjasama kelompok, bersenang-senang, membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Sedangkan discovery, PBL, inquiry, PJBL ini adalah model-model pembelajaran berbasis masalah. Kalau discovery digunakan untuk IPS, inquiry ini digunakan untuk IPA karena ada pembuktian masalah dari anak. Kalau PBL itu untuk memecahkan masalah. Kalau PJBL ada proyek atau produk yang membedakannya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, nomor 22. Seorang guru SD akan merancang pembelajaran dengan KD, menyajikan petunjuk menggunakan alat dalam bentuk teks tulis dan visual, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Berdasarkan KD di atas, cakupan materi yang termuat dalam KD tersebut adalah, kita cari dulu, kosakata menggunakan kosakata baku. Materinya kosakata baku, kalimat efektif. Teks tulis, teks visual. Ini bentuknya teks tulis, teks visual. Nanti kita cari. Teks tulis, teks visual untuk menyajikan petunjuk. Jadi teks bentuknya yang tulis dan visual yang digunakan untuk menyajikan petunjuk itu namanya teks apa Bapak Ibu? Teks petunjuk. Teks petunjuk. Jadi yang kita cari itu teks petunjuk, teks tulis atau visual yang petunjuk, berarti teks petunjuk, kosakata baku, dan kalimat efektif. Kira-kira jawabannya yang mana? Yang G. Sekarang coba untuk lebih jelasnya di satu-satu. Teks petunjuk betul. Teks tulis ini sama saja teks petunjuk. Suku kata, di sini kosakata baku dan kalimat efektif, tidak suku kata, berarti salah. Teks visual, kosakata betul. Penggunaan alat tidak. Materinya kosakata dan kalimat efektif, tidak penggunaan alat. Teks petunjuk betul. Kosakata betul. Paragraf salah karena kalimat efektif. Teks petunjuk betul. Penggunaan alat salah. Kalimat efektif betul. Jadi yang paling sesuai, paling benar adalah E. Nomor 23. Untuk menentukan materi, apakah bisa dipahami atau ada kesulitan Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bisa. Insya Allah bisa. Nomor 23. Perhatikan kondisi peserta didik berikut ini.
Tidak ada yang bertanya mengapa selama pembelajaran IPS. Berarti kalau tidak ada yang bertanya mengapa dalam pembelajaran IPS, anak tidak dapat berpikir tingkat tinggi, tidak dapat berpikir HOTS. Berarti tidak dapat berpikir kritis. Ini masalahnya yang pertama. Hanya 2 dari 30 peserta didik selalu menjawab pertanyaan guru, berarti tidak aktif. Tidak aktif, siswanya kurang motivasi, minat, tidak bisa mengurai suatu masalah dari berbagai perspektif ilmu sosial. Ini juga tidak dapat berpikir kritis. Jika anak didik Bapak Ibu di sekolah itu tidak dapat berpikir kritis, peserta didiknya tidak aktif, kurang motivasi, kurang minat belajar, kira-kira jika kondisinya seperti itu, maka masalah yang dihadapi oleh guru itu apa, Bapak Ibu? Masalahnya apa? Aktivitas pembelajaran tidak menarik. Ya, aktivitas yang masalah yang dihadapi guru yaitu aktivitas pembelajaran IPS yang tidak menarik. Mungkin tidak menggunakan model media yang sesuai dengan karakteristik anak. Jadi anak peserta didik kita itu tidak berpikir kritis, tidak aktif, kurang motivasi. Rendahnya minat belajar ini yang dialami peserta didik, tidak yang dihadapi oleh guru. Kalau belum mampu berpikir kritis, ini juga masalahnya anak. Kurang motivasi, masalah anak. Tidak aktifnya pembelajaran IPS, masalahnya anak. Jadi yang merupakan masalah guru, yang dialami guru adalah aktivitas pembelajaran itu tidak menarik. Guru harus mampu untuk merefleksikan, untuk membuat tindak lanjut yang lebih baik. Bisa dipahami Bapak Ibu? Jangan terkecoh dengan ini. Kalau ini itu anak didik, masalah yang dihadapi anak didik, ini yang ditanyakan, yang dihadapi oleh guru. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nomor 24. Anda mengetahui bahwa salah satu ketentuan penggunaan dana BOS adalah tidak boleh untuk mendanai kegiatan yang dilakukan secara spontan atau kegiatan yang tidak ada dalam program sekolah pada tahun berjalan, tidak sesuai rencananya. Berarti ketika ada salah satu peserta didik mendapatkan musibah, kepala sekolah memutuskan untuk membantu anak tersebut dengan menggunakan dana BOS. Berarti kepala sekolah ini sudah melanggar peraturan yang ditetapkan. Sikap Anda sebagai guru terhadap kebijakan kepala sekolah adalah sikapnya Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? C. Mengingatkan. E. Setelah kita mengingatkan kepala sekolah. Kemarin keluar itu, Bu. Keluar, Bu. Jawabannya dengan apa, Bu? Jadi koce, apa mengingatkan? Nggih, ya berarti benar. Nggih. Nanti sambil diingat, Bu, yang keluar apa lagi? Nggih. Nomor 25. Bu Kaila ingin membawa peserta didik ke dalam situasi nyata atau real dalam menjelaskan hubungan antara pengetahuan dan kehidupan peserta didik sebagai bagian dari anggota masyarakat. Bu Kaila menjelaskan menggunakan media gambar. Gambar berarti ini konkret.
peserta didik kurang tertarik dengan media tersebut, menggunakan media gambar kurang tertarik. Dan hasil belajar pun rendah, yang menyebabkan hasil belajarnya rendah. Kalau anak itu inginnya nyata, inginnya real, agar dapat menghubungkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira pendekatan yang sesuai itu apa, Bapak Ibu? Kontekstual. Gitu. Yaitu pendekatan kontekstual, menghadirkan kondisi nyata untuk memudahkan anak didik dalam memahami materi agar apa yang dipelajari anak didik menjadi lebih bermakna. Pendekatan lingkungan itu digunakan untuk anak-anak, biasanya untuk biologi itu pendekatan lingkungan, sosial kemasyarakatan itu di bidang sosial, anak-anak IPS ini tahapannya sudah ke tinggi. Kalau kuantum ini juga bagus Bapak Ibu, kuantum itu untuk menyenangkan, ada sistem tandur, jadi bermain sambil bekerja. Tandur, tanamkan, tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan. Pendekatan kuantum ini sangat cocok digunakan untuk mengembangkan 8 multiple intelijensi pada anak. Jika ingin mengetahui bakat minat anak secara lebih detail, maka menggunakan pendekatan kuantum. Kalau menyajikan secara nyata agar bermakna, itu adalah pendekatan konstekstual. Nomor 26. Tantangan pada abad 21 adalah globalisasi dengan ditandai pengaruh budaya dari luar yang banyak mempengaruhi anak-anak Indonesia. Sebagai guru, sikap apa yang baik menurut Anda dengan adanya tantangan globalisasi ini, Bapak Ibu? Agar anak-anak didik kita tidak terpengaruh, itu harus apa? Memperbaiki siswa dengan iman yang kuat agar dapat membentengi diri dari semua hal buruk, atau menolak dengan tegas. Kita tidak boleh menolak ini perkembangan globalisasi. Maka kalau dibekali dengan iman saja tanpa kita itu membekali anak tentang jati diri bangsa Indonesia, tentang dasar-dasar negara, tentang kebudayaan daerah, maka juga sama saja Bapak Ibu. Jadi yang paling tepat adalah mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain, menerima sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Kita harus mengapresiasi, menerima Bu, karena tanpa disadari sedikit banyak juga kebudayaan bangsa lain itu bermanfaat bagi kita untuk kita adopsi, tetapi kita harus dapat membekali dengan memperkuat jati diri bangsa Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai dasar pedoman hidup. Nomor 27. Kalau ada soal globalisasi, pilih yang ada memperkuat jati diri bangsa Indonesia dan mengapresiasi. Intinya itu menggunakan dasar negara Pancasila sebagai pedoman hidup kita. Itu jawabannya Bapak Ibu. Seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT yaitu mana Bapak Ibu? D. ICT-nya ini apa Bapak Ibu? D. Teknologi. Gejala gunung meletus dengan rinci degree. Setelah melihat tayangan video, condition C. Ini C, siswanya A. Dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus B dengan rinci D.
Jawabannya D. ICT yang berbasis teknologi. Tapi kalau bisa dipilih, kalau selain video, kalau ada PowerPoint dipilih PowerPoint Bu, karena itu yang paling bagus, karena dapat digunakan untuk berinteraksi dengan anak didik. Bapak Ibu juga di PPL pasti sudah membuat PowerPoint interaktif. Nomor 28. Rancangan pembelajaran inovatif yang mengembangkan kemampuan 6 literasi ini dapat diwujudkan dengan menerapkan konsep neurosen, TPACK, C4 dalam RPP pada aktivitas pembelajaran. Contohnya, mana Bapak Ibu? B. Siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint dengan kata tanya. Apakah ini TPACK-nya? Ada neurosennya, TPACK-nya? Ya. C4-nya berpikir kritis. Kalau anak menyimak, apakah dapat berpikir kritis? Belum. Yang mana Bapak Ibu? Neurosen itu apa ya Bu? Neurosen ini digunakan sebagai itu Bu, untuk memudahkan anak kembali ke pembelajaran lebih semangat, untuk mengaktifkan otak kanan dan otak kiri. Biasanya menggunakan ice breaking, menggunakan tepuk-tepuk, menggunakan yel-yel agar anak tidak merasa bosan dengan pembelajaran, untuk membangkitkan semangat anak lagi Bu. Itu neurosen. Kira-kira mana Bapak Ibu? Siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang tepat. Ini membuat kalimat tanya, berarti anak sudah dapat berpikir kritis, menganalisis dari teks media PowerPoint. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Okay. Ini siswa bersama dengan guru-guru, kegiatan itu membuat kalimat, misalnya dengan permainan, itu juga masuk ke dalam neurosen. Yang penting anak senang. Nomor 29. Agar pengembangan diri siswa terakomodasi sesuai dengan bakat, minat, dan terjaminnya hak asasi manusia (HAM), guru dapat mengusulkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang bagaimana Bapak Ibu. Kita ingat, kurikulum merdeka, kita harus menghargai segala kodrat anak, kodrat zaman dan kodrat alam. Semua yang ada pada diri anak kita hargai. Hak asasi manusia kita penuhi dengan memberikan pendidikan pembelajaran yang merdeka. Pembelajaran yang merdeka itu dapat dilakukan untuk mengetahuinya itu dengan menggunakan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan di awal proses pembelajaran atau di awal tahun untuk mengetahui bakat, minat, kemampuan belajar, untuk kondisi peserta didik, agar kita dapat mengembangkan semua kemampuannya dan dapat menjamin hak asasi manusianya. Kira-kira untuk mewujudkan itu, guru itu dalam memberikan tes diagnostik atau asesmen diagnostik itu menggunakan apa Bapak Ibu? Oke, sering dengan angkat pilihan siswa. Angkat pilihan siswa. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan angket kepada pilihan siswa untuk menyampaikan pilihan anak tersebut tentang bakat, minat, kemampuan belajar, dan keinginannya selama 1 tahun. Jadi semua itu terfasilitasi, merasakan kemerdekaan, pembelajaran yang merdeka. Inilah fungsi dari kurikulum merdeka asesmen diagnostik, untuk mengakomodasi sesuai apa yang ada pada diri anak agar dapat berkembang sempurna. Itu Bapak Ibu. Nomor 30. Pada suatu ketika seorang guru keliru dalam menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas. Tindakan tepat yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah apa Bapak Ibu?
Secara terus terang Oke. mengakui adanya kekeliruan Secara itu terus terang mengakui dan adanya memperbaikinya. kekeliruan nggih di depan siswa dan memperbaikinya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut, tidak usah malu kalau kita mengalami kesalahan, kita harus mengakui di depan siswa dan memperbaikinya. Nggih. Alhamdulillah demikianlah pembahasan kita di malam hari ini. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira masih ada hal yang mengganjal atau masih perlu ditanyakan? Atau latihan soal lagi di bagian ini agar lebih paham? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Sudah paham semua? Sudah bisa memahami konsepnya semua? Insyaallah. Alhamdulillah. Nanti kita ganti ke bab berikutnya. Nanti setelah Bapak Ibu mempelajari pertemuan 1, pertemuan 2, mohon dicatat kekurangan yang harus diperbaiki lagi apa, konsep-konsep mana yang harus diperkuat agar kita benar-benar siap menghadapi UPPPG besok tanggal berapa Bapak Ibu? 18. Tanggal 17-18. 17-18. Bismillah 17-18 menjadi sejarah Bapak Ibu untuk UP 1 kali PPG lulus dan mendapatkan. Demikianlah, jika tidak ada pertanyaan, demikianlah belajar bersama kita di malam hari ini. Semoga membawa manfaat, keberkahan untuk kita semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Putri atas penjelasannya serta pemaparannya. Sangat jelas sekali nggih Bapak Ibu. Bagaimana, ngantuk atau gimana ini Bapak Ibu? Tidak, Pak. Tidak nggih, masih semangat nggih. Iya, Pak Askuri sepertinya kok sayup-sayup itu. Ngantuk atau gimana itu? Atau fokus? Capek, Pak. Capek ya. Matanya capek, Pak. 3 JP tambah ini. Tidak apa-apa. Ini bagian dari ikhtiar kita. Insya Allah nanti kita akan manen hasilnya baik. Jenengan nanti lulus semuanya. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, atas komitmennya. Panjenengan semua sudah mengikuti pembelajaran dengan sangat baik sekali, dengan penuh semangat. Tadi juga sangat aktif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal yang berharga untuk panjenengan nanti dalam mengikuti atau melaksanakan UP pada tanggal tadi. Dan saya juga selalu mendoakan Anda semuanya untuk selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, diberikan semangat untuk selalu konsisten dalam belajar, fokus dalam belajar, sehingga nanti insya Allah diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti UP. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian jangan terlalu larut lagi. Selamat beristirahat. Selanjutnya saya tutup, dan apabila ada yang masih perlu ditanyakan atau kurang penjelasan, silahkan nanti ditulis di grup saja. Kemudian untuk jadwal besok siang atau malam Bapak Ibu? Malam seperti hari ini ya? Kalau siang nggak bisa ya Pak? Siang tidak bisa. Sore gitu. Siang, Pak. Siang, sore. Ya. Atau itu masih ada pertemuan atau tidak Bapak Ibu biasanya ini? Waktu-waktu ini? Masih, Pak. Masih. Sampai Sabtu, Pak. Sampai Sabtu. Iya. Sore jam 3 gitu, Pak. Sampai jam 5 mungkin. Jam 3 sampai jam 5 gitu ya? Atau ribun ya? Ya kita coba besok jam 3 sampai jam 5 gitu ya Pak Ibu. Terima kasih. Iya, enggak apa-apa.
Baik, itu saja Bapak Ibu, jadwalnya besok jam 3 sampai jam 5 kita coba. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan yang kedua kita pada hari ini. Selanjutnya selamat beristirahat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat Bapak Ibu. Izin saya tutup. Terima kasih. Sama-sama.